Inilah suasana pagi di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Seluruh aparatur sipil negara menjalankan peran dan tugasnya dengan disiplin. Sistem pelayanan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara efektif dan juga transparan. Informasi, bimbingan teknis, dan layanan seluruhnya dapat dengan mudah diakses melalui website yang telah terintegrasi dengan berbagai akun sosial media. Penerapan sistem teknologi informasi yang berpadu dengan sumber daya manusia yang kompeten menjadi sebuah contoh birokrasi yang berjalan dengan efisien. Karena sistem birokrasi inilah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali berhasil memperoleh predikat Zona Integritas. Sebuah predikat yang diberikan kepada instansi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi berbasis masyarakat melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam tekadnya untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi langkah yang kami lakukan dalam mereformasi dan melakukan strategi supaya LPMP Bali meraih zona integritas WBK, yaitu yang pertama, kami membangun paradigma yang benar bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani ASN. Jadi kita adalah pelayan masyarakat. Setelah paradigma ini kita bangun, kemudian kita melakukan pembenahan terhadap tata kelola LPMP Provinsi Bali dengan memperkuat standar operasional prosedur. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membangun sistem penugasan yang adil untuk warga LPMP, untuk aparatur sipil negara yang ada di LPMP Provinsi Bali. Penugasan yang adil ini sangat penting, transparan ini sangat penting, supaya penugasan kita itu jelas tujuannya dan untuk apa dilakukan. Yang selanjutnya adalah membangun rasa tanggung jawab bersama di dalam melaksanakan tugas-tugas dan program LPMP dengan apa? Dengan melakukan penyusunan program dari bawah, bottom up ya. Jadi dari bawah teman-teman menyusun programnya, detail kegiatannya, kemudian dibawa di dalam rapat besar bersama sehingga seluruh warga LPMP tahu programnya dan kapan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali adalah contoh berhasilnya penerapan reformasi birokrasi. Hingga lembaga ini memperoleh predikat Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait dengan RBI yang sudah terinternalisasi di LPMP Bali, beberapa kali strategi sudah dilakukan dan itu menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Dari pimpinan kepala LPMP Bali yang merupakan role model terkait dengan perubahan, agen perubahan di LPMP sudah menerapkan internalisasi dari saudara-saudara kami yang bekerja sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kebersihan taman hingga sampai kepada pegawai negeri yang ada di LPMP Bali. Selalu diberikan internalisasi terkait dengan perubahan-perubahan, terkait dengan update terbaru. Jadi RBI sangat menunjang pencapaian target tersebut. Jadi di LPMP Bali sendiri internalisasi sudah dilakukan dari awal dan sudah menyentuh untuk semua keluarga besar LPMP Bali. Pelayanan yang perlu dibenahi ke depan dalam reformasi birokrasi di LPMP Bali. Yang pertama, ke depannya untuk memperbaharui, menginovasi digitalisasi birokrasi LPMP Provinsi Bali. Yang dari yang sebelumnya sudah ada, kita perkaya lagi, diinovasi lagi, misalnya dengan pelayanan perpustakaan secara online, kemudian CPD, Sistem Pelaporan Perjalanan Dinas Lembaga, kemudian ada e-sertifikat, kemudian ada Saiba untuk di BMN, barang milik negara, kemudian ada Simpeng dan Sinde untuk mengetahui berapa surat masuk, surat keluar, dan penugasan yang diberikan oleh manajemen.
Proses pembangunan zona integritas di LPMP Bali terfokus pada penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata. Dengan adanya birokrasi di LPMP Bali itu sangat membantu masyarakat. Sering kami ke sana menanyakan tentang pendidikan yang bagaimana yang mestinya yang terbaik untuk diberikan kepada siswa pada saat pandemi ini, sehingga kami bisa memberikan pendidikan, pembelajaran meskipun kita tidak bisa mengadakan tatap muka langsung dengan siswa di sekolah satuan masing-masing. Prestasi nyata yang saya rasakan dengan adanya pendampingan dari LPMP itu yang pertama adanya kita kerjasama dengan Dodi. Ya, di antaranya yaitu YLAI, yaitu Yayasan Literasi Anak Indonesia, di mana saya berusaha untuk mengajukan dan kita bisa kerjasama dengan YLAI. Di situ kita mendapat pelatihan tentang pembelajaran yang berupa video-video pembelajaran yang sangat menarik buat anak-anak. Di samping itu dari kita sekolahan mendapat bantuan yaitu sebanyak 600 lebih buku perpustakaan. Nah, sampai sekarang dari YLAI masih selalu membimbing dan membina guru-guru dalam pembelajaran. Yang saya harapkan dari LPMP Bali untuk masyarakat, secara otomatis karena LPMP Bali ini berada di bawah Kemendikbud dan juga LPMP Bali ini sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, ini yang harus terus ditingkatkan sehingga bagaimana pola kerja guru-guru dalam memberikan pengajaran kepada para siswa ini bisa lebih ditingkatkan lagi.